Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternakan dimanapun kalian semua berada, bertemu lagi dengan saya Putra Farm dari Cilacap asli Wongapak. Baik teman-teman, video kali ini saya kebetulan main ya ke kandangnya Mas Rusitam ya. Nanti kita kenalan dulu sama beliau ya. Jadi beliau ini adalah senior saya ya. Di sini nanti saya akan mencoba untuk belajar ya, belajar bagaimana tentang proses pembuatan fermentasi dari kulit singkong ya teman-teman. Jadi nanti kita ikuti ya seperti apa videonya, kemudian seperti apa caranya untuk membuat fermentasi ini. Nanti kita langsung tanya saja ke beliau ya. Baik, kita sudah sampai ya teman-teman di kandangnya beliau ya. Namanya siapa Mas kalau boleh tahu Mas? Nama saya Rusitam. Oke, jadi di sini saya ingin belajar mengenai proses pembuatan fermentasi. Iya. Nah, kira-kira ini diizinkan atau tidak? Oh, silakan, kita bisa belajar bareng karena saya juga sebenarnya bukan senior ya, saya masih pemula juga. Siap. Jadi ini kalau boleh tahu ini bahan-bahannya itu, bahan utamanya itu apa Mas dalam pembuatan fermentasi ini? Saya ini pakai full limbah dari kulit singkong. Untuk biayanya itu gimana Mas menurut jenengan? Menurut saya sangat efisien ya, karena saya dapatkan ini hampir gratis. Tapi saya cuma ongkos jemur ya ini. Gitu. Kemudian ini harganya itu per karung berapa Mas ini Mas? Saya beli per karung basah sekitar segini itu 5.000. 5.000. Iya. Oke teman-teman, jadi ini tuh sangat efektif sekali ya ketika kita akan menghadapi musim kemarau. Ini bisa menjadi sebuah solusi ya bagi kita ketika ingin beternak, dan mungkin jumlahnya banyak ya, karena banyak sekali limbah-limbah kulit singkong ini yang tersedia di pabrik ya teman-teman. Baik, nanti kita akan ikuti ya bagaimana caranya membuat fermentasi. Langsung saja kita nanti melihat ya Mas Rustam ini membuat fermentasi teman-teman. Baik, langsung saja Mas. Ayo Mas, kita bikin dulu ya Mas ya. Ya sambil belajar ya Mas ya. Oh ya Mas, satu lagi Mas, ini kalau kita mau bikin seperti ini langsung satu kali bikin untuk satu tong atau gimana Mas ini? Iya. Biasanya saya kalau satu tong kosong kita langsung isi. Nanti pangan habis. Jadi ini mohon maaf Mas, yang mau tanya Mas. Di limbah seperti ini tuh biasanya yang mungkin berbahaya untuk kambing itu ada apa Mas? Ya karena ini limbah ya, jadi kemungkinan besar banyak ada sampah-sampah dari plastik atau tali yang nggak kebuang. Maka kalau kita pas membuatnya ini kita pilih-pilih. Contohnya seperti ini nih, ini bekas tali-tali kayak gini nih. Takutnya kemakan kambing, nanti di usus ada masalah gitu di pencernaannya. Oke, siap. Jadi saya minta ini Mas dijelas-jelaskan dulu Mas, bahan-bahannya apa saja Mas, Iya, saya biar biasanya teman-teman tahu. untuk kapasitas 1 tong 240 liter ini saya memakai garamnya 2 kilo ini untuk mineralnya ya. Terus pakai ini E4 yang peternakan itu 6 tutup saja. 6 tutup ya. Kemudian tetes tebu atau molase ini saya memakai 1 gelas santel. Oh, oke. Ini untuk 240 liter ya. 1 tong. Jadi ini 1 gelas cantel ya teman-teman. 1 gelas penuh. Penuh ini. Dan kita masukkan. Dan selanjutnya itu apa nih Mas? E4 yang untuk M4 peternakan ya. Ini cukup 6 tutup saja. Pakai 6 tutup teman-teman.
Ini garamnya Mas ya? Ya, betul. Berapa kilo ini Mas? Ini 2 kilo. Garamnya 2 kilo teman-teman. Karena memang sangat banyak ya ini. Kayaknya ini hampir 1 kintal, kurang lebih 1 kintal, 1 kintal bobotnya ini untuk 1 tong ini teman-teman. Ya, betul. Ini diaduk ya, saya pastikan ini semuanya tercampur dengan rata ya teman-teman. Kemudian ini ada katul atau dedak padi. Saya memakai cuma 3 kilo. Ini 1 kilonya berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Kalau di sini 3.500. 3.500. Ya. Jadi ini pakai 3 kilo ya teman-teman. Langsung kita ya, jadi ini kita tabur dulu ya teman-teman. Ini berhubung tempatnya sempit, kita bikin 2 tahap ya, maksudnya ini kita lapisin dulu pakai katul ini, kemudian nanti ini langsung habis ini langsung disiram atau gimana Mas? Iya, disiram dulu Ya, langsung. nanti biar enak ngaduknya. Oke, jadi nanti habis ini kita siram pakai itu yang tadi udah kita bikin ya, campuran itu. Kemudian baru kita timbun lagi menggunakan ini ya, yang masih di karung ini teman-teman. Karena ini memang tempatnya sangat sempit sekali ya. Jadi kita bikin seperti itu. Ya. Kemudian Ini nyiramnya gimana Mas ini Mas? Pakai pakai gayung aja ini Mas. Oh ya, ini tadi untuk airnya itu berapa liter Mas ini Mas? Saya nggak pakai literan ya, tapi kira-kira saja ini untuk 1 ember set kayak gini pakai setengahnya. Oh iya. Jadi Setengah ember. setengah. Ya. Ini airnya pakai setengah ember cat yang ukuran 25 kilo ya Mas ini Iya, Mas? betul. Ini pakai setengah saja airnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini itu kulitnya itu sebelum difermentasi itu harus kering ya Mas ya. Iya, betul. Jadi dikeringkan dulu, kita jemur. Baru kalau udah kering kita bisa bikin fermentasi ya. Ini jadi semuanya atau gimana Mas ini Mas? Iya, ini 3 karung lagi kita masukin. Karena biasanya untuk 1 drum ini emang cuma 3 karung ya. Nah ini tadi sudah ditambahkan ya 3 karung lagi teman-teman. Kemudian seperti tadi ya, kita tabur dedak lagi ya, atau katul ini. Ini memang tempatnya sempit, kemudian ini wadahnya juga kurang besar ya untuk mengaduknya, jadi lumayan susah teman-teman. Jadi dedak ini harus wajib sekali ya ketika kita bikin fermentasi. Nanti ini dedak ini yang akan menjadi makanan si bakterinya ya ketika proses fermentasi berlangsung teman. Ini gimana Mas habis ini Mas? Habis ini kita seperti tadi kita siram lagi. Kemudian kan ada sekali banyak petani yang katanya takut Mas ini karena katanya kan beracun. Ini menurut jenengan itu gimana Mas? Kalau menurut saya itu kan ada beberapa cara untuk menghilangkan dari racun kulit singkong ini ya, racun cyanida ini. Jadi salah satunya itu penjemuran. Penjemuran ya Mas? Ya, menurut saya kalau sudah dijemur kering itu menurut saya itu sangat aman. Aman ya Mas ya. Jadi kalau udah kering itu racunnya itu insya Allah udah Iya. nggak ada lah. Nggak ada racunnya, nggak ada udah. Kalau Intinya jangan kita habis baru ngupas singkong itu langsung ya, itu dikasihkan, itu beresiko. terlalu Kalau beresiko ya. langsung, itu terlalu beresiko.
Mungkin ada yang selamat, tapi ada juga yang tidak selamat kalau seperti itu. Ya sudah kita tumpahkan semua ya. Ini selanjutnya nanti gimana Mas? Selanjutnya kita aduk. Oke, kita aduk ya. Selanjutnya nanti saya akan bantu ngaduk nanti ya. Kalau penyume dewe kan tidak perlu deh. Jadi kita aduk ini dari bawah ya, dari pojok-pojok ini ya, perlahan. Ini kemarin sebelum difermentasi proses penjemurannya sekitar berapa hari Mas? Waktu panasnya terik itu 3 hari kering. 3 hari ya Mas ya? Ya. Kalau begitu kalau cuaca nggak begitu terik ya 4 atau 5 hari cukup. Oke, jadi ini simpanan sebulan yang lalu ya udah kering, dan sudah waktu 1 bulan pun masih tetap kering ya kalau kita nyimpannya itu benar-benar bagus ya Mas ya. Iya. Asal jangan terkena hujan aja ini. Tapi untuk kesediaannya itu gimana Mas? Apakah ini gampang ditemukan atau enggak Mas? Iya. Ini sangat mudah ditemukan. Mungkin buat teman-teman semua di rumah yang berpotensi ya silahkan bisa mengikuti cara ini ya. Ini sangat membantu sekali ya. Apalagi kita punya kambing banyak. Kemudian musim kemarau susah rumput. Nah, ini jadi alternatif juga ini lumayan. Emang cuman buat selingan saja ya. Ini enggak full fermentasi. Belum berani full karena kita kan breeding gitu. Ya, Tetap harus ada hijauan. tuh. Kita jadi ini Mas Rusitam ini breeding ya. Jadi takut nanti terjadi sesuatu pada kambing yang sedang mengandung. Jadi ini pakai buat selingan saja ya, teman-teman. Tapi ini setiap hari dikasihkan, Mas? Dikasih tiap pagi sore sekali ngasih saya 1 ember lah, 1 baskom. Satu baskom ya. Ini 1 baskom tiap pagi, tiap Terus sore. hijauannya sedikit. Sudah cukup ya, teman-teman. Ini kalau udah cukup itu gimana, Mas? Ada tanda-tandanya atau enggak, Mas? Ya kita yang penting sudah diaduk benar-benar rata gitu aja. Ya, kita ngerasain sendiri lah. Iya, kita rasain aja Kita sendiri. pegang aja kayak gini. Kalau hampir udah, semuanya ini basah ya, jadi pastikan semua basah ini ya. tercampur sama yang Oke, ini. campuran tadi itu.
Ini selanjutnya gimana Mas ini Mas? Selanjutnya tinggal masukin ke tong. Oke, masukin ke tong ya teman-teman. Kita masukkan ke tong pakai baskom. Jadi ini tong ukuran 240 liter. Kemudian kalau kita beratnya itu kurang lebih 1 kintal deh Mas ya. 1 kintal 30-an kurang 1 lebih. kintal Kalau 30 kilo. ini benar-benar padat. Kalau padat itu muat 1 kintal 30 kiloan teman-teman. Dan ini katanya satu tong ini bisa buat 1 bulan ya. Karena kalau kasih makan itu satu wadah itu ya Mas ya. Ya, saya kasih makan segini tiap hari. Tiap hari itu satu wadah itu ya kepake 1 bulan nih teman-teman. Karena memang buat selingan saja ya. Setidaknya wedhus make rong ember ki lah sedina sedina berarti 4 ember ki. Berarti 4 itulah. 4 wadah itu satu hari teman-teman. Satu hari 4, pagi 2, sore 2. Kemudian yang paling penting itu kita injak sampai benar-benar padat. Jadi udah dimasukkan kemudian diinjak ya Mas ya. Iya. Kita injak. Jadi nanti kita bantu saja ya teman-teman. Nanti saya masukkan Mas itu yang menginjak. Jadi ini benar-benar padat ya. Jadi lubangnya benar-benar karena udah di dalam tong ini nanti bisa menimbulkan jamur ya. Kemudian otomatis jadi berhasil masuk juga ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini sudah berhasil ya. Jadi tadi caranya seperti itu. Buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton ya. Kemudian jangan lupa juga ya subscribe channel YouTube Heru Putra Farm. Dan juga Mas ada channel YouTube nggak Mas? Rossi Suta Channel. Oke, Rossi Suta Channel nanti dilihat di bawah ya, nanti akan saya tampilkan. Oke, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatannya ya. Terima kasih, saya pamit. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun ya.